siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Tibalah saatnya untuk kami bersama-sama menikmati firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar urapan-Mu tetap ada dalam hidup kami hamba-Mu, juga ada di dalam setiap pribadi kami yang mendengar dan yang membuka hati dan pikirannya untuk firman Tuhan. Kami tolak segala intimidasi, kuasa kegelapan yang mengganggu, merongrong kami, konsentrasi kami, mengganggu konsentrasi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Tuhan berfirman di tengah kami dan kami sudah siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Apa kabar malam ini? Jadi kalau ada yang masih belum kenal, kita punya nama Billy Josephus. Ada sih nama satu, Depok satu ya. Tapi yang nama di akte cuma dua, Billy Josephus namanya. Ini istri karena mungkin sudah pernah datang sih, beberapa kali datang, tapi bu, sorry saya ada batuk, tapi aman dari COVID ya. Karena dari lewat 2 bandara internasional sampai Samratulangi itu untuk bisa lolos itu sangat sulit sekali kemungkinan. Apalagi sekarang ini saudara ya, di mana-mana kamera laser itu untuk ukur suhu dengan apa semua itu memantau semua itu. Jadi orang bilang cuma nanar sadiki sudah bisa lolos. Jadi puji Tuhan bisa lolos berarti sebenarnya aman saudara. Cuma karena perjalanan angin dengan apa. Lanjut, ini istri bisa. Ya, nama saya Tabita Tri Kusmawati Lu Maneke. Anak saya, silakan. Ya, cepat ya. Lalu yang ini yang tua, namanya Esra Adonai. Semi itu Samuel Naomi. Ya, Semi ya, Samuel Naomi Maneke. Ada satu lagi, Depok juga masih tetap melekat. Nah yang kedua ini Eleazar, ya, Nathanael, Dimas, karena ada Jawanya jadi ya kasih omanya ada pesan kasih ada Jawa sedikit gitu. Jadi Dimas Manweke, Dimas itu paling bungsu maksudnya, yang kecil ya. Nah, jadi kami, anak saya 2, ya, jadi puji Tuhan laki-laki semua, jadi itu Manweke dan Depok ada terus di sana, di Kalimantan. Ya. Nah, jadi yang tua ini dia sedang kuliah sekarang di Malaysia, di Sarawak, di satu kota namanya Miri yang berbatasan dengan Brunei. Jadi kalau nanti satu saat dia tinggal di sana, jadi teman Wekes ada di Malaysia. Nah, kalau yang satu masih SMK kelas 3, masih dalam perencanaan untuk dia melanjutkan kuliah di mana. Jadi Senin ini dia harus ujian semester dia ya. Jadi kami harus cari tempat yang ada sinyal yang jelas dan tidak terganggu dia punya ujian. Puji Tuhan kami bisa tiba di sini karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena sudah lama saya rencana mau datang tapi selalu waktunya tidak tepat. Nah, puji Tuhan ini lagi online. Jadi akhirnya kita harus cepat ini. Tahun ini pokoknya saya bilang Desember ini atau akhir November ini kita mesti datang. Tahun inilah yang mesti datang ke sini bawa mereka 2 karena Januari dia sudah harus kembali lagi ke Malaysia karena sudah off kampus, sudah off kuliah di sana jadi sudah harus kembali, susah lagi mau datang. Jadi puji Tuhan kami sudah ada di sini, Tuhan memberkati ya. Tema khotbah pada malam ini, ya ini Yesus datang membawa damai dan ketenangan. Kita membaca di firman Tuhan ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Pakai kaca sih. Injil Lukas pasal 2 ayat 14 bagian B sih sebenarnya, tapi dari A aja. Demikian firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah baik saudara, ini kalimat ini disampaikan oleh para malaikat ketika atau bertepatan dengan hari saat di mana Yesus lahir ke dunia ini.
di ayat yang ke-11. Nah saudara, firman Allah berkata, ada terjemahan lain, terjemahan ITSG, terjemahan sekarang Indonesia, dia bilang begini, dan hendaklah setiap orang yang berkenan kepadanya di dunia ini merasa tenang. Jadi maksudnya ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya orang ini ada damai sejahtera. Tuhan Yesus datang ke dunia ini buat orang ini sebenarnya dia mau supaya orang hidup tenang. Bukan berarti tidak ada masalah, masalah pasti ada. Tapi biar ada masalah, cuma Tuhan punya tujuan, Tuhan mau supaya orang ini tenang dan damai. Lebih jelas lagi, Tuhan mau sebenarnya orang kedatangannya supaya orang ini baku-baku baik, baku-baku sayang, supaya orang tenang. Karena kalau sudah baku-baku baik, sudah baku-baku sayang, so hilang tuh rasa tenang, hilang tuh damai sejahtera. Sudah damai dan itu yang Tuhan yang mau. Tuhan mau supaya apa? Tuhan katakan bahwa dia datang supaya orang mengalami itu namanya damai sejahtera. Apa yang itu namanya ketenangan. Coba lanjut lagi ya. Ada rasa tenang di hati, di pikiran, dan damai sejahtera. Nih, ya. Sejahteralah manusia. Jadi ada damai sejahtera. Nah, kalau kita mau tanya, kira-kira ada damai enggak orang di sini semua? Ada rasa damai enggak di sini? Ya, ada benar. Ada rasa tenang enggak orang di sini? Tuh baik pikiran di hati ini ada rasa tenang enggak? Kalau orang baku-baku salah, orang baku-baku marah, orang baku-baku lewo, enggak, itu pasti enggak akan ada damai. Itu pasti enggak akan ada ketenangan, enggak akan ada sejahtera, benar. Mau pakai alasan apapun enggak akan bisa sudah. Ah, orang duduk manis itu ya. Ya. Nah baik, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang Tuhan mau supaya orang ada damai sejahtera, ada ketenangan. Saya yakin kita semua pasti punya kerinduan itu, ya enggak saudara? Dari hati kecil kita pasti sebenarnya orang mau supaya orang ada rasa damai. Nah bagaimana supaya damai dan tenang? Mesti baku sayang, baku baik. Ya. Hindari itu hal-hal yang membuat akhirnya damai sejahtera dan ketenangan itu tidak ada dalam hidup kita. Sebaliknya, iblis, setan itu, dia berusaha supaya orang tidak tenang. Dia berusaha bagaimana caranya supaya tidak ada sejahtera, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman dalam hidup kita. Dia akan menggunakan segala macam cara itu. Kita lengah sedikit, saudara, hilang damai sejahtera. Nah itu sebabnya malam ini saya ingin membawa saudara menekankan lebih jelas tentang hal-hal yang membuat akhirnya damai dan ketenangan itu hilang dari hidup kita. Atau orang mesti tahu itu supaya betul-betul kerukunan, memiliki gerungan itu bisa terjaga dengan kuat.